Shalom, selamat pagi anak-anak, salam sukacita. Senang bisa bertemu lagi dalam pembelajaran minggu ini. Dan Pak Guru berharap semua dalam keadaan siap untuk belajar, dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sekarang kami mau belajar, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh belajar dan kami boleh mengerti apa yang kami pelajari pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Guru yang Agung, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalau minggu lalu kita belajar tentang doa menurut ajaran Kristen, maka minggu ini kita belajar tentang peranan Roh Kudus dalam doa dan kehidupan orang percaya. Nah, tujuan pembelajaran kita minggu ini ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, setelah anak-anak belajar, anak-anak diharapkan untuk dapat menjelaskan cara Roh Kudus mendorong hati seseorang untuk berdoa. Yang kedua, anak-anak diharapkan untuk dapat menjelaskan cara Roh Kudus membimbing umat dalam berdoa atau membantu umat di dalam berdoa. Yang ketiga adalah mampu menyebutkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah setelah pembelajaran ini, anak-anak mampu berdoa dengan khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, yang perlu untuk anak-anak dapat pada hari ini. Kita akan segera mulai dengan pembelajaran kita, tapi di awal pembelajaran ini, Pak Guru mau anak-anak menyaksikan dulu video singkat yang berkaitan dengan apa itu Roh Kudus, penjelasan tentang Roh Kudus terlebih dahulu, baru kita masuk dalam materi kita. Ini videonya. Kudus, dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke. Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel, dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali.
Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruh Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Nah, anak-anak, kita telah menyaksikan video penjelasan tentang apa itu Roh Kudus, dan Pak Guru berharap anak-anak bisa memahami, walaupun hanya singkat videonya, tapi bisa memahami apa itu Roh Kudus. Sekarang kita masuk dalam materi kita, yaitu peranan Roh Kudus di dalam doa. Yang pertama, yaitu ketika kita berdoa, tentunya ada peranan Roh Kudus di sana. Yang pertama, peranan Roh Kudus yaitu mendorong hati kita untuk bisa berdoa. Kenapa Roh Kudus yang mendorong hati kita untuk berdoa? Karena manusia hidup di dalam lingkaran dosa. Manusia bergumul dengan dosa di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia hanya bisa berdoa kepada Allah ketika ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia. Nah, supaya kita bisa berdoa, maka kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah, supaya Roh Kudus bisa menggerakkan hati kita untuk berdoa. Jadi, yang pertama adalah Roh Kudus berperan sebagai inisiator atau penggerak atau pendorong kita untuk kita bisa berdoa. Yang kedua, yaitu Roh Kudus berperan untuk mengajarkan bagaimana kita berdoa. Di dalam kita berdoa, ada Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran kita untuk kita bisa berkata-kata dengan baik kepada Allah. Dan kita bisa berdoa dengan cara yang benar. Nah, kita bisa baca di dalam Roma 10 ayat 14. Di sana, firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus mengajarkan kita supaya kita bisa berdoa kepada Allah dengan cara percaya atau mengimani kepada Allah. Itu adalah peranan Roh Kudus yang kedua di dalam doa. Yang berikut, peranan Roh Kudus yang ketiga di dalam doa, yaitu Roh Kudus turut berdoa bersama-sama dengan orang percaya. Nah, kenapa Roh Kudus turut berdoa bersama-sama dengan orang percaya? Manusia bisa berdoa tentu yang pertama karena dorongan daripada Roh Kudus. Manusia bisa berdoa dengan benar tentunya karena Roh Kudus yang mengajarkan. Nah, di dalam doa ada hal-hal tertentu yang tidak manusia ucapkan, tidak manusia sampaikan kepada Allah. Nah, ketika ada persekutuan roh dengan Allah, kita berdoa dengan Allah, disitulah peranan Roh Kudus
menyampaikan keluhan-keluhan kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah saat semuanya itu tidak terucapkan, tidak tersampaikan oleh kita kepada Allah. Disitulah Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan kepada Allah. Anak-anak, untuk materi yang pertama, peranan Roh Kudus di dalam doa, ada 3 pokok tadi, dan Pak Guru anak-anak berharap anak-anak bisa memahami, bisa menangkapnya dengan baik. Dan kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, Roh Kudus di dalam kitab Yohanes menjelaskan bahwa Roh Kudus sama dengan roh kebenaran atau sama dengan roh penghibur. Nah, di dalam kehidupan orang percaya, peranan Roh Kudus begitu besar. Dan kita akan melihat beberapa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama yaitu Roh Kudus bertindak sebagai penghibur. Jadi Roh Kudus selalu hadir di dalam kehidupan orang percaya, di dalam suka, di dalam duka, di dalam susah dan sedih. Roh Kudus hadir sebagai penghibur di sana. Jadi kita sering dikuatkan dan selalu dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu memberi kita pertolongan. Kita bisa baca di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16. Di sana Roh Kudus selalu menguatkan kita dengan firman Tuhan. Materi atau peranan Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan orang percaya yang mau kita bahas hari ini adalah Roh Kudus selalu memberi pertolongan dan kekuatan kepada orang percaya. Jadi kehidupan orang percaya yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan dosa, selalu diingatkan, ditolong oleh Roh Kudus, dan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi disitulah peranan Roh Kudus kepada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah anak-anak sudah memiliki Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan untuk kita dan juga mungkin untuk Pak Guru. Jadi yang menjadi pertanyaan yang tadi Pak Guru sampaikan bahwa apakah anak-anak sudah memiliki Roh Kudus? Jawabannya ya, jika kita sudah memiliki atau melakukan hal-hal. Yang pertama, jika kita memuji Allah, jika kita berdoa, jika kita membaca firman Allah atau membaca firman Tuhan, maka bisa dipastikan bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, di saat kita berdoa, di situ semua karena bantuan, pertolongan atau gerakan daripada Roh Kudus. Nah, anak-anak, tugas kita sebagai anak-anak Kristen yang memiliki Roh Kudus adalah menjadi saksi. Kita harus menyaksikan akan kemuliaan Allah, menyaksikan akan kemuliaan Roh Kudus, kasih Kristus di dalam kehidupan dunia ini. Kita harus bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Yang kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita bisa baca di sana. Kita harus menjadi saksi. Nah, kesaksian seperti apa yang harus kita bawakan? Atau bagaimana kita bersaksi di dalam kehidupan kita hari lepas hari sekarang ini? Anak-anak, supaya kita bisa bersaksi karena bantuan Roh Kudus, kita sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka yang pertama, kita harus mendoakan sesama. Ketika Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan mendoakan sesama. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua. Jadi ada Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak, maka kita harus menghormati orang tua. Yang ketiga, yaitu kita harus rajin membantu orang tua di rumah.
dan membahagiakan orang tua. Pasti banyak anak-anak yang Pak Guru yakin rajin-rajin di rumah semua, apalagi libur seperti ini. Tidak hanya main game saja, tidak hanya tidur-tidur saja, tapi rajin bantu orang tua di rumah. Yang anak-anak nona bantu masak, bantu bersih-bersih di rumah. Yang anak laki-laki bantu bapak kerja di luar, membersihkan halaman, memberi makan hewan. Nah, kita harus melakukan semua itu. Kenapa? Karena kita sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Yang keempat, kita harus membantu sesama kita dengan tulus. Jadi ketika Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, kita akan membantu sesama kita dengan tulus, tanpa meminta imbalan apapun. Jadi kalau kita tolong orang, kita membantu orang, kita tidak meminta untuk dia balas kita. Kita tidak meminta untuk dia membayar kita, tapi dengan tulus kita menolong sesama kita. Jadi anak-anak, itu adalah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Pak Guru harap anak-anak semua bisa mengerti ini, dan setelah pelajari ini kita mampu untuk melihat apakah Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita atau belum. Kalau kita sudah bisa memuji Allah, kita sudah bisa membaca firman Tuhan, kita sudah bisa berdoa, kita bisa menghormati orang tua, kita bisa mendoakan sesama, kita bisa membahagiakan orang tua, maka itu tanda-tanda bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dan tugas yang berikut adalah sebagai orang percaya, ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, maka kita harus menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup berkenan kepada Allah. Baik anak-anak, ini materi kita minggu ini. Sampai di sini saja, dan kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang dengan materi yang berbeda. Dan Pak Guru berharap semua tetap menjaga kesehatan, semua tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga minggu berikut kita bisa bertemu dalam keadaan sukacita, keadaan damai, kita bisa belajar untuk masa depan kita dengan baik. Nah, itu anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena tuntunan Roh Kudus kami bisa belajar pada hari ini dengan baik. Semua yang kami pelajari hari ini biarlah bermanfaat bagi kehidupan kami. Menyertai kami ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Shalom.